Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Andasa Fitri dari D3 Broadcasting, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Said Jakarta, ingin menjelaskan tentang keterampilan menulis, yaitu pada penulisan laporan. Materi yang akan saya bahas yaitu pengertian laporan, tujuan laporan, fungsi laporan, jenis-jenis laporan, sistematika laporan, langkah-langkah menulis laporan, dan pokok-pokok bagian pada laporan. Pengertian laporan. Laporan merupakan suatu bentuk informasi yang diberikan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan sebuah kegiatan yang dilakukan kepada orang lain. Beberapa ahli pun berpendapat yang dapat disimpulkan bahwa teks laporan adalah bentuk tulisan yang berisi informasi tentang sesuatu yang telah diamati, diteliti, dan diobservasi yang akan disampaikan kepada pihak lain yang berkepentingan. Tujuan laporan. Sebuah laporan biasanya ditulis dengan tujuan tertentu. Menurut Hasnun, tujuan penulisan laporan pada umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan evaluasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan. Yang kedua, agar pelaksanaan tugas dan dapat diketahui oleh pihak yang menugaskan. Yang ketiga, yaitu sebagai pertanggungjawaban terhadap tugas yang diberikan. Fungsi laporan. Laporan merupakan alat komunikasi dalam suatu organisasi untuk menyampaikan data-data fakta secara rinci. Pratiwi menjelaskan 4 fungsi laporan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian informasi. Laporan merupakan sumber informasi bagi penerima laporan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, pertanggungjawaban dan pengawasan. Laporan merupakan suatu pertanggungjawaban dari seorang petugas kepada atasannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, bahan pengambilan keputusan, yaitu untuk keperluan pengambilan keputusan seseorang pemimpin memerlukan data atau informasi yang berhubungan dengan keputusan yang akan diambil. Yang keempat, alat pembina kerjasama. Laporan dapat berperan sebagai salah satu alat untuk membina kerjasama. Jenis-jenis laporan. Menurut Kraft, menyatakan 7 jenis laporan, yaitu laporan yang berbentuk formulir isian, laporan yang berbentuk surat, laporan yang berbentuk memodarium, laporan yang berbentuk perkembangan dan keadaan, laporan laboratories, dan laporan formal dan semi-formal. Jenis-jenis laporan menurut Widya Martajaya. Widya Martajaya menggolongkan laporan berdasarkan tujuan, waktu, dan gaya tulis. Laporan berdasarkan waktunya dibedakan menjadi laporan berkala dan laporan khusus. Laporan menurut gaya penulisannya dibedakan menjadi 2, yaitu laporan resmi dan laporan tidak resmi. Sistematika laporan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2013, ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi umum. Definisi umum dalam perkembangan paragrafnya berisi pengertian tentang sesuatu yang akan dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian merupakan isi dari teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. Deskripsi manfaat menjadi bagian penutup dari teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah menulis laporan menurut Wiyanto dan kawan-kawan menyebutkan langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan observasi, yaitu mengumpulkan data terlebih dahulu sebelum menulis laporan yang lengkap. Yang kedua, menulis kerangka laporan. Setelah data hasil observasi terkumpul, kemudian menulis kerangka laporan. Kerangka laporan meliputi 3 bagian pokok, yaitu pendahuluan, isi laporan, dan penutup. Yang ketiga, menulis laporan lengkap. Kerangka laporan di atas dapat dikembangkan berdasarkan data observasi yang dikumpulkan menjadi laporan yang utuh. Yang keempat, menyunting penulisan laporan. Menyunting dalam memperhatikan kebenaran struktur kalimat, ketepatan penggunaan ejaan, dan ketepatan penggunaan tanda baca. Menurut Sugito, memberikan contoh langkah-langkah menulis laporan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau tema laporan. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan laporan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan bahan. Yang keempat, menyusun kerangka-kerangka dan teks laporan. Berdasarkan beberapa pendapat
dapat disimpulkan langkah-langkah menulis teks laporan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah topik atau tema laporan. Yang kedua, jenis laporan yang akan dibuat. Yang ketiga, tujuan pembuatan laporan. Selanjutnya, penulis harus memperoleh data laporan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan lain-lain. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, disusunlah kerangka laporan. Pokok-pokok bagian laporan. Selain langkah-langkah penyusunan laporan, pokok-pokok bagian dari laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang persoalan, apa sebabnya laporan itu dibuat, apa maksud penulisan, apa sesungguhnya perihal yang akan dikupas. Yang kedua, ada batang tubuh. Laporan bagian ini merupakan bagian laporan yang terpenting, karena di bagian inilah dipaparkan segala fakta dan data-data yang telah diolah. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan adalah hal-hal besar atau garis-garis besar dalam penyajian bab-bab sebelumnya. Yang keempat, yaitu saran. Saran adalah semacam terapi atau pengobatan langkah-langkah yang akan dijalankan untuk pemecahan masalah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima, yaitu lampiran. Lampiran merupakan data pendukung uraian isi laporan yang mungkin terlalu banyak sehingga tidak dimasukkan dalam teks laporan. Apabila dimasukkan dalam teks laporan, dapat mengganggu kontinuitas laporan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.